Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran sosiologi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jenis atau macam-macam dari kelompok sosial. Oke, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa macam atau kelompok sosial itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kelompok sosial teratur, dan yang kedua, kelompok sosial yang tidak teratur. Oke, di sini ada beberapa kelompok yang termasuk dalam kelompok sosial teratur, bisa kalian baca semuanya. Jadi di sini dibuat dua-dua nih, seperti kelompok primer dan kelompok sekunder nomor 1, yang kedua kelompok formal dan informal yang kedua, itu merupakan kebalikan. Nah ya, jadi kelompok primer kebalikannya sekunder, kelompok formal kebalikannya informal, seperti itu ya. Itu ada 6 poin, akan Ibu jelaskan satu persatu. Silahkan kalian simak. Untuk yang pertama, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai dengan ciri saling mengenal di antara anggotanya, jumlah anggotanya sedikit, dan bekerja sama yang sangat erat dan bersifat pribadi. Lalu hubungan sosialnya itu bersifat sangat akrab. Nah ya, contohnya adalah keluarga. Nah, yang kedua, kelompok sekunder adalah kelompok yang tidak didasarkan pada hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan sosialnya itu bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada manfaat, asas manfaat ya nak ya. Contohnya adalah kelompok kerja, bisa kelompok guru atau kelompok perusahaan-perusahaan, itu termasuk kelompok sekunder. Kalian kelas pun juga bisa masuk ke dalam kelompok sekunder. Jadi yang jumlahnya itu banyak, tidak terlalu akrab, bersifat sementara, itu namanya kelompok sekunder. Selanjutnya ada kelompok formal, artinya adalah kelompok yang memiliki peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja dibuat oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Cirinya itu nak ya, kelompok formal itu dia memiliki seragam resmi, aturannya ketat. Contohnya adalah siswa di sebuah sekolah, guru di sekolah, itu adalah kelompok formal. Atau TNI, polisi, itu juga termasuk dalam kelompok formal. Pokoknya cirinya dia memiliki seragam, ada peraturan yang jelas, itu namanya kelompok formal. Selanjutnya adalah kelompok informal, merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang dan merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya adalah kelompok pengajian atau kelompok arisan. Beda nak ya, kalau kelompok formal itu kan dia aturannya tegas, sementara kalau informal itu dia aturannya lebih longgar dan lebih bersifat tidak resmi lah, seperti itu. Jadi tidak ada seragam yang baku harus seperti ini, itu tidak ada. Jadi dibebaskan saja kalau mau berseragam, seperti itu ya. Selanjutnya in group dan out group. In group artinya adalah kelompok yang muncul ketika para anggota suatu kelompoknya merasa bahwa mereka memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi in group itu lebih seperti ini nak. Contohnya itu adalah kelompok persahabatan. Jadi in group itu mereka merasa bagian dari kelompok itu. Nah, sementara kebalikannya kalau out group, ketika kalian misal nih, kalian adalah in group kelas 11 IPS Mansa. Ketika kalian melihat siswa dari SMA lain, itu kalian menganggap itu adalah out group kalian, adalah orang yang di luar kelompok kalian. Jadi seperti itu ya. Atau misalnya lagi Bu, contohnya lagi, kalian di kelas punya geng, misalkan geng sekitar 4-5 orang. Nah, ketika kalian satu geng, itu namanya in group kalian. Ketika kalian melihat teman-teman lain di luar geng kalian, itu namanya out group kalian. Oke, seperti itu, paham ya, in group dan out group. Selanjutnya, paguyuban. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang ikatan antara anggotanya merupakan ikatan batin murni, alamiah, kekal, dan sangat kuat. Hubungan antara anggotanya biasanya bersifat informal. Jadi paguyuban itu lebih kepada kedaerahan. Nah ya, pernah tidak kalian di Pali ini sering kelompok masyarakat Minangkabau, kelompok masyarakat Jawa. Nah ini contohnya Ibu, paguyuban mahasiswa Pali. Nah jadi membawa unsur kedaerahan, lokasi kedaerahan, itu namanya paguyuban. Sementara kalau Patembayan merupakan kelompok sosial yang ikatan antar anggotanya tidak terlalu kuat karena berlangsung untuk waktu yang pendek. Hubungan antar anggota biasanya bersifat formal dengan memperhitungkan nilai guna dari interaksi dan komunikasi yang terjadi. Jadi kalau Patembayan ini lebih kepada kelompok
pekerjaan seperti itu nak ya, Ikatan Guru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi yang bersifat sebentar dan tidak lama. Jadi ketika dia pensiun ya sudah selesai seperti itu nak ya. Selanjutnya membership group dan reference group. Kalau membership group itu adalah kelompok di mana ketika seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota suatu kelompok sosial. Contohnya adalah seorang yang lolos tes TNI akan menjadi member atau anggota TNI. Ketika kalian lolos di SMA 1 Talang Ubi, berarti kalian merupakan membership group SMA Negeri 1 Talang Ubi. Nah, sementara kalau reference group, ketika seorang TNI itu sudah lolos TNI, artinya dia harus berpenampilan dan berperilaku selayaknya sebagai seorang TNI. Jadi ketika seseorang itu menerima pengaruh suatu kelompok dan mau menyesuaikan hubungannya atau menyesuaikan hidupnya dengan kelompok tersebut. Jadi ini contohnya adalah seorang TNI. Ketika dia sadar bahwa dirinya adalah member seorang TNI, membership group TNI, maka reference grupnya dia harus berperilaku, berpenampilan itu seperti selayaknya seorang TNI. Selanjutnya, yang keenam itu kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kalau kelompok okupasional itu artinya kelompok yang dicirikan dengan adanya kepentingan pekerjaan atau kelompok profesi. Nah, ini tadi agak mirip sama Patembayan ya. Nah, contohnya adalah kelompok profesi guru atau dokter atau kelompok pengusaha seperti itu yang istilahnya itu ada kepentingan lah. Dan dia mendapatkan gaji dari kelompoknya itu. Sementara kalau kelompok volunteer itu adalah kelompok yang dicirikan dengan adanya dorongan hati untuk membantu secara ikhlas. Contohnya adalah kelompok remaja membantu masyarakat bencana alam. Ini contohnya nih Aukarin, tahu ya Aukarin, ketika dia membantu korban bencana, memberikan bantuan segala macam, membantu membereskan rumah-rumah yang terkena bencana. Nah, itu namanya kelompok volunteer yang dia secara ikhlas, hati nurani terpanggil. Beda dengan okupasional tadi lebih kepada profesi atau pekerjaan. Nah ya. Oke, selanjutnya adalah masuk ke dalam kelompok sosial yang tidak teratur. Itu terdiri dari 3. Yang pertama kerumunan, yang kedua massa, dan yang ketiga publik. Ibu jelaskan ya. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan itu merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Temporer itu artinya sebentar, nah ya, temporer itu artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang-orang secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Apabila orang-orang tersebut bubar, maka secara otomatis kerumunan itu tidak ada lagi. Nah, jadi kerumunan itu tidak terorganisasi dan tidak ada pemimpin. Contohnya adalah masyarakat saat menonton konser. Jadi ketika nonton konser ada kerumunan masyarakat, tapi ketika masyarakat atau konsernya selesai, maka kerumunannya pun selesai, bubar, seperti itu. Selanjutnya adalah massa. Pengertian massa sebenarnya hampir sama seperti kerumunan, namun pada umumnya massa itu terbentuk dengan adanya suatu perencanaan dan memiliki pemimpin yang menggerakkan. Jadi kalau misalkan konser tadi kan kerumunan kan tidak ada ketua, tidak ada tujuan yang istilahnya itu tidak ada tuntutan. Nah, sementara kalau massa itu biasanya ada pemimpin dan ada tuntutan, jadi mereka tidak spontan. Contohnya itu adalah demo masyarakat. Jadi ketika mereka demo itu adalah massa. Jadi kan pernah dengar berita nak ya, aksi massa. Nah, itu artinya adalah demo. Selanjutnya adalah publik. Publik merupakan kelompok semu dan proses terjadinya hampir sama dengan massa. Interaksi telah terjadi dalam publik dinamakan halayak umum seperti halayak ramai. Proses pembentukan publik melalui alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan lain-lain. Contohnya publik itu seperti ini nak, dengar katakan seperti kata-kata pelayanan publik. Nah, artinya adalah publik itu masyarakat yang meminta atau membutuhkan pelayanan umum, atau juga bisa sebagai masyarakat yang menikmati berita di televisi. Jadi publik ketika ayah kalian, orang tua kalian menonton televisi, menonton berita, menyerap informasi dari berita, itu namanya publik. Nah, di sini juga bisa contohnya ketika kalian mengantri di bank, mengantri di pajak. Nah, itu kalian itu adalah sebagai publik. Oke, sampai sini ya.
Ibu rasa penjelasan Ibu sangat singkat, cepat, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya semua. Semoga materi ini membantu kalian untuk memahami pelajaran sosiologi dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.